Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ayub 1 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub 1 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah kehilangan segalanya,
ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Waktunya sungguh tidak tepat. Setelah mendapatkan sedikit keuntungan dari bisnis membangun jembatan, monumen, dan sejumlah bangunan besar, Caesar mempunyai impian untuk memulai suatu usaha baru. Maka ia pun menjual bisnis pertamanya dan menyimpan uangnya di bank, dengan rencana untuk segera menginvestasikannya kembali. Namun, dalam kurun waktu yang singkat itu, pemerintah menyita seluruh aset yang disimpan dalam rekening-rekening bank swasta. Hanya dalam sekejap, seluruh uang tabungan Caesar menguap. Setelah memutuskan tidak menjadikan pengalaman yang merugikannya itu sebagai alasan untuk mengeluh, Caesar memohon kepada Allah agar menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Kemudian ia pun memulai semuanya dari awal lagi. Pada suatu saat yang sangat buruk, Ayub tidak hanya kehilangan semua harta miliknya. Ia juga kehilangan sebagian besar hamba dan seluruh anaknya. Ayub 1 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Lalu ia kehilangan kesehatannya. Reaksi Ayub terus menjadi teladan abadi bagi kita. Ia berdoa, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya." Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pasal itu ditutup demikian, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Seperti Ayub, Caesar memilih untuk mempercayai Allah. Hanya dalam beberapa tahun ia telah membangun bisnis baru yang lebih berhasil daripada yang pertama. Kisahnya menyerupai akhir kisah Ayub. Namun, kalaupun Caesar tidak pernah pulih secara ekonomi, ia tahu bahwa harta sejatinya tidaklah berada di bumi. Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ia akan tetap mempercayai Allah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana perasaan Anda ketika Anda pernah mengalami kehilangan yang sangat besar? Apa yang dinyatakan Roh Kudus melalui peristiwa kehilangan yang Anda alami? Hal ini patut kamu ketahui. Ayub adalah salah satu kitab tertua dalam Alkitab. Penyebutan orang-orang Kasdim sebagai pengembara dan bahwa Ayub hidup 140 tahun setelah pencobaan yang dialaminya menunjukkan bahwa ia hidup di era para leluhur seperti masa hidup Abraham. Dalam konteks ini, kekayaan diukur dari jumlah ternak dan budak yang dimiliki, dan bukan berdasarkan emas dan perak. Rasul Yakobus menyebut Ayub sebagai teladan dari ketekunan iman. Tantangan-tantangan yang dihadapi Ayub mendorong kita untuk mempunyai iman yang tulus kepada Allah, bahkan ketika menghadapi kesakitan, penderitaan, dan kematian. Hidup dan kasih setia Tuhan menjaga nyawa kita. Ayub 10 ayat 12 berkata demikian. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Pemeliharaan Tuhan bagi Ayub dalam nas hari ini disadarinya hanya atas kemurahan Tuhan semata. Kemurahan Tuhan itu tampak dalam 3 hal, yakni hidup, kasih setia, dan pemeliharaan atau penjagaan. Hidup menyangkut pemenuhan eksistensial kebutuhan jasmani manusia akan kehidupan mereka. Sementara kasih setia berbicara mengenai perihal kebutuhan manusia secara psikologis, dan pemeliharaan atau penjagaan merupakan kebutuhan manusia dalam hal perlindungan serta rasa aman yang berhubungan dengan keselamatan.
Yang menarik dari ayat ini adalah Ayub justru menghubungkan ketiganya dengan kata, "Kau karuniakan." Tuhan mengaruniakan atau Tuhan memberikan, yang secara eksplisit berarti kesemuanya itu bermuara pada anugerah Tuhan semata. Kebenaran ini juga sekaligus menegaskan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu hal terkecil sekalipun yang dapat kita lakukan atau usahakan di luar anugerah yang Tuhan berikan itu. Semua karena anugerahnya. Namun dalam kondisi tertentu kita sebagai umat Tuhan terkadang lupa akan hal ini sehingga seringkali kita berusaha menyogok Tuhan dengan apa yang sesungguhnya adalah miliknya juga. Memiliki cara pandang seperti Ayub sangatlah penting, karena dengan cara pandang demikian pula lah ia mampu menghadapi pahitnya badai kehidupan dengan kalimat iman yang dahsyat, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Hanya dengan memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, maka kita akan mengerti bahwa pertama, kita adalah orang-orang yang berhutang, maka tidak ada alasan untuk tidak mempersembahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kedua, kehidupan kita adalah kehidupan yang bergantung pada anugerah dan pemberian Allah. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas anugerah dan pemberiannya. Ketiga, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka ketika Ia memintanya, tidak ada alasan untuk kita menahannya. Keempat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memahami apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan akan kasih, perlindungan, pembelaan, dan keselamatan. Ia sangat memahaminya, itu sebabnya ayat ini tidak mengatakan bahwa Ayub meminta, namun Ayub menyadari bahwa semuanya itu, Kau karuniakan. Tuhan tahu kebutuhan anak-anaknya, dan Ia tidak pernah membiarkan kita hidup terlantar tanpa pengharapan, maka Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, terlebih karunia keselamatan di dalam Anak-Nya. Maka kita sebagai orang-orang yang berhutang tidak memiliki hak untuk menuntut. Sebaliknya, kita hanya dapat mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang mulia itu serta berusaha untuk hidup dalam panggilan-Nya. Dengan mengetahui bahwa hidup yang saat ini boleh kita jalani adalah pemberian Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, maka kita akan lebih menghargai hidup. Kalau sampai saat nyawa kita masih terpelihara dan terjaga dengan aman adalah karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas nyawa kita bukanlah supaya ada kesempatan bagi kita berbuat dosa dengan memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Sebaliknya Tuhan memelihara nyawa kita adalah supaya bagi kita ada kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hidup dan pemeliharaan Tuhan adalah waktu dan kesempatan serta tanggung jawab membuat hidup berharga dan berguna bagi kita, sesama dan bagi Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, "Jika aku hidup, bagiku hidup memberi buah, karena itu, layaklah kita memuliakan Tuhan atas kasih karunia-Nya yang diberikannya kepada kita." Kitab Ayub. Penulis, Kitab Ayub tidak menyebutkan siapa penulisnya. Kemungkinan yang menulis kitab bisa jadi adalah Ayub, Elihu bin Barahil, Musa, ataupun Salomo. Tanggal penulisan, kapan kitab Ayub dituliskan tergantung siapa penulisnya. Jika Musa yang menjadi penulisnya, maka kitab ini dituliskan sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. Jika Salomo yang menjadi penulisnya,
Maka kitab ini dituliskan sekitar tahun 950 sebelum Masehi. Tanpa mengetahui dengan pasti siapa penulisnya, kita juga tidak dapat dengan pasti mengetahui kapan kitab ini dituliskan. Tujuan penulisan kitab Ayub membantu kita memahami beberapa fakta. Iblis tidak dapat merusak keuangan atau kesehatan kita tanpa seizin Allah. Allah berdaulat membuat keputusan terhadap tindak tanduk iblis. Upaya memahami sebab di balik semua penderitaan di bumi ini mustahil bagi manusia. Orang jahat memang akan selalu menuai imbalan yang setimpal. Akan tetapi, kita tidak bisa selalu menyalahkan penderitaan sebagai akibat dari cara hidup kita. Penderitaan seringkali diperbolehkan untuk menyempurnakan, menguji, mengajar atau menguatkan jiwa manusia. Allah mencukupi semua kebutuhan kita, dan Ia layak menerima segala pujian dan kasih kita, terlepas dari situasi yang kita alami. Rangkuman, kitab ini diawali di surga di mana iblis ingin menuduh Ayub di hadapan Allah. Ia bersikeras bahwa Ayub hanya melayani Allah karena Allah melindunginya. Iblis meminta izin Allah untuk menguji iman dan loyalitas Ayub. Allah memperbolehkannya, tetapi dalam batasan tertentu. Mengapa orang benar menderita? Ini adalah pertanyaan yang muncul setelah Ayub kehilangan keluarganya, harta kekayaannya, dan kesehatannya. Ketiga teman Ayub yakni Elifas, Bildad, dan Zofar, datang untuk menghibur dia dan berdiskusi mengenai nasib malang yang menimpanya. Mereka bersikeras bahwa penderitaan yang dialaminya merupakan hukuman atas dosa yang dilakukannya. Ayub tetap setia kepada Allah di hadapan semua tuduhan ini. Ia tetap berpendapat bahwa hidupnya tidak berdosa. Elihu menyarankan Ayub supaya merendahkan dirinya dan berpasrah kepada ujian yang telah Allah gunakan untuk menyempurnakan kehidupannya. Pada akhirnya, Ayub bertanya langsung kepada Allah dan mendapatkan pemahaman yang penting mengenai kedaulatan Allah, termasuk kebutuhan dirinya untuk percaya sepenuhnya kepada Allah. Setelah itu, Ayub dipulihkan sukacita, kekayaan, dan kesehatannya melebihi dari keadaan sebelumnya. Dikala Ayub memikirkan penyebab penderitaannya, 3 buah pertanyaan terlintas di benaknya, dan semuanya bisa dijawab jika seseorang mengenal Yesus Kristus. Pertanyaan ini muncul dalam pasal 14. Pertanyaan yang pertama, di ayat 4, Ayub bertanya, "Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak." Pertanyaan Ayub ini muncul karena hatinya menyadari bahwa mustahil bagi manusia untuk bisa menyenangkan Allah atau menjadi benar di hadapannya. Allah itu kudus, sedangkan kita tidak. Oleh karena itu, terdapat sebuah jurang yang memisahkan manusia dan Allah, sebagai akibat dari dosa. Pertanyaan Ayub ditemui jawabannya di dalam Yesus Kristus. Ia membayar denda dosa kita dan menukarkannya dengan kebenarannya. Dengan cara ini, Ia memperkenankan kita di hadapan Allah. Pertanyaan yang kedua, Ayub bertanya, "Tetapi apabila mati manusia, maka terhantarlah ia dengan tiada berdaya lagi. Apabila manusia putus nyawa, di manakah ia?" Ini merupakan pertanyaan mengenai kekekalan dan kehidupan maupun kematian yang hanya dijawab dalam Kristus. Di dalam Kristus, jawaban, "Di manakah ia?" berarti berada dalam kekekalan di surga. Tanpa Kristus,
Jawabannya berarti berada dalam kekekalan di kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap dan kertak gigi. Pertanyaan yang ketiga, dalam ayat 14, Ayub bertanya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Sekali lagi, di dalam Kristuslah jawabannya. Kita akan hidup kembali hanya jika kita berada di dalamnya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kitab Ayub mengingatkan kita adanya peperangan rohani yang terjadi di balik layar yang tidak kita sadari. Seringkali kita bertanya kenapa Allah memperbolehkan sesuatu terjadi, dan kita mempertanyakan atau meragukan kebaikan Allah, tanpa melihat gambaran yang seutuhnya. Kitab Ayub mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah dalam semua situasi. Kita harus percaya padanya, tidak hanya pada saat kita tidak mengerti, melainkan karena kita tidak mengerti. Penulis Mazmur menulis, "Adapun Allah, jalannya sempurna, jika jalan Allah itu sempurna, maka kita dapat percaya bahwa segala sesuatu yang Ia lakukan apapun yang diperbolehkannya, juga sempurna." Ini mungkin sulit diterima, tetapi pikiran kita bukan pikiran Allah. Benar bahwa kita tidak diharapkan mengerti pikirannya sepenuhnya. Oleh karena itu, Ia mengingatkan kita, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terlepas dari semua itu, tanggung jawab kita kepada Allah adalah menaatinya, mempercayainya dan tunduk kepada kehendaknya, baik saat kita mengerti ataupun tidak. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, ajarilah aku sesuatu tentang kasih-Mu hari ini. Ada begitu banyak yang tidak ku mengerti. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu.
Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.